Selamat datang lagi people, to another video review with me, Boy Mleno. Dan hari ini gue akan nge-review sneakers. Bukan sneakers lokal, tapi ini sneakers luar. Dan brandnya juga pasti belum pernah denger kan. Makanya langsung gue review karena ini cakep banget. So, sebelum gue mulai, langsung ya subscribe, klik tombol like-nya, dan share ke teman-teman lo. Oke, kalau gitu langsung kita lihat ini boxnya, box glossy kayak gini. Dia adalah brand dari Soul Architects. Pemilik brand ini adalah ex-desainernya Adidas. Jadi dia pernah bekerja di Adidas. Namanya adalah Adrien Wira. So, ini produknya. Ini cuman limited, ada 500 pair doang di seluruh dunia. Dan setiap sneakersnya ini dinomorin pastinya. Dan kenapa gua cop ini, karena ini salah satu brand yang jarang orang tahu. Dan juga bentuknya keren banget, seru banget gitu. Kalau gua ngelihatnya sih cakep aja gitu. Kalau pakai kayak masuk gitu. Warnanya juga cukup aman, tapi ada twist-twist yang asik. Dan ini boxnya kayak gini, glossy, ada logonya A gitu ya, Soul Architect. Dan ini tulisan Soul Architect Limited Edition TW atau For the Win mungkin ya. Terus ada websitenya Soul Architect. Di sini ada Art SA 16180, gue nggak ngerti. Dan di sini ada Soul Architects, tulisan kayak gitu. Jadi simple, glossy ya. Ini juga website Soul Architects. Di sini ada bolongannya ya. Ini bisa buat tarik katanya kalau di rak, kalau misalnya lagi di gudang gitu, untuk memudahkan narik kalau ada lubang gini. Atau mungkin buat lubang udara juga ya. Sini ada ukurannya 42 kayak gitu aja. Terus ada Soul Architects. Ini juga boxnya sturdy banget. Dan bahannya ini kayak cardboard keras banget gitu. Dan ini pakai magnet. Jadi kayak gini, langsung aja kita unboxing. Ada magnetnya ya. Dan blus. Ini dia. Shoe papernya warna hitam kayak gini. Jadi semuanya serba hitam. Dan ini dia sneakersnya. Let's see. This is silhouette. Come on man, this is so cool. Dan kita dapat apa lagi? Stiker Soul Architect. Dapat juga anti-mold chip. Jadi ini buat anti jamur gitu ya. Jadi cuma kayak gini doang, kertas kayak gini. Sini ada Soul Architect SA1 6180. Ini artikel pertamanya ya. Jadi pasti bakal ada lagi nanti. Cuman ini siluet pertama. Jadi brand ini cuma baru ada satu siluet doang ya. Itu ini gitu. Soul Architects ya. Jadi kayak gitu aja. Udah modelnya cuma satu. Diproduksi cuma 500 di dunia. Dan harganya sendiri ini di 3,1 juta rupiah ya. Kalau dirupiahin. Kalau di harga aslinya tuh 189 euro. Ini gue dapetin di Ageless Galaxy. So, jadi buat lo yang mau dapetin sneakersnya juga, bisa langsung ke Ageless Galaxy karena ini limited sekali. Jadi langsung aja di cop. Ini kita dapat dust bag kayak gini. Bahannya juga eksklusif sekali ya, premium kayak gini. Cukup tipis, tapi ini gue nggak tahu bahan apa ya. Kayak bahan jersey tapi lebih rapet lagi gitu, rajutannya lebih tipis lagi. Dan di sablon Soul Architect. Ada talinya gini, tali serut gini. Oke, apakah bisa masuk 2 sneakers? Dust bagnya. Jadi kalau buat traveling gitu loh, kita pakai dust bag. Oke, masukin kayak gini. Muat 2 sepatu dalam sini. Jadi bisa kita bawa kayak gini aja, ditasin gitu. Karena emang sneakers ini cukup mahal dan bahan-bahannya premium, jadi kita harus menjaga ya. Dan mereka kasih sediain dust bag juga. Jadi thoughtful sekali for Soul Architect. Oke, kita taruh dulu dust bagnya. Nah, ini dia sneakersnya. Sebelum gue mulai lebih lanjut, ini emang menarik ya. Sneakers ini ternyata pas gue lihat-lihat made in Indonesia. Kalau kita lihat di tangnya nih, kita buka, ada tulisan Soul Architect made in Indonesia. Ukurannya 8 US 8,5, ukuran 42, dan gue saranin sih turun setengah size aja gitu. Kalau misalnya ukuran sneakers saya cuma bisa turun 1 size, ya turun 1 size. Tapi karena gue 42 2/3, gue turun setengah. Jadi dari US 9 ke US 8.5. Dan ini made in Indonesia, tapi ini kualitasnya memang mantep banget. Jadi memang banyak banget pabrik brand-brand luar juga tuh sebenarnya sneakersnya made in Indonesia. Tapi emang nggak jual di sini. Jualnya tuh biasanya barang-barang di Perancis, biasanya banyak banget. Kalau misalnya ada yang pernah jalan ke Perancis atau beli Champion atau beli apa gitu, jadi ternyata juga banyak satu-satunya made in Indonesia. Salah satunya juga gue punya juga sepatu Nike made in Indonesia, itu Nike Cortez ya, yang Forrest Gump. Itu pas gue lihat made in Indonesia. Ya makanya kita lihat kualitasnya kayak gimana. Jadi untuk siluetnya sendiri kayak gini ya, simple. Nggak simple sih sebenarnya, warnanya yang bikin dia kayak kelihatan simple, tapi desainnya sih enggak. Jadi warnanya cukup aman kalau gue lihat sih. Jadi dia mungkin untuk menarik audiensnya cukup banyak juga, karena warna hitam biasanya banyak banget peminatnya gitu ya. Karena aman banget untuk pakai baju apapun, outfitnya masuk aja gitu. Jadi pas gue cobain ini, makanya gue cop karena pas gue pakai bagus aja ya, keren gitu. Oke, kalau kita lihat kayak gini sekilas, gue berasa ini kayak New Balance gitu ya siluetnya, dan kayak ada feel NMD juga dengan ada warna orange di sini gitu. Tapi lebih kayak New Balance sih kalau gue berasanya gitu. Untuk bahannya sendiri ini berasa solid
banget, dan ini cukup berat itu sneakersnya, karena ini sneakers bukan untuk pakai olahraga sih, emang untuk sneakers pakai sih ya. Dan langsung kita lihat ya bahannya apa aja yang dipakai untuk di sneakersnya. Mulai dari uppernya ini ada suede, tapi sebelum itu kita bahas dulu, ini ada tag ya, ada leather tag, Soul Architects gitu, limited edition. Di sini ada hang tag juga. Soul Architects provide you the best leather and suede selection. They are natural and delicate materials that need special care. To preserve their beauty, look, and softness, you should not wash them. Gak boleh dicuci guys. Jadi emang dia memilih leather dan suede yang berkualitas gitu ya, yang terpilih, natural dan cukup delicate gitu ya, agak rapuh gitu. Due to the nature of the materials, color migration might occur. For cleaning, just use a suede brush or cleaning rubber and treat the surface with leather impregnation spray. Jadi pokoknya ini jangan dicuci. Mungkin kalau mau cuci ya di midsole-nya aja kayak gini, di bahan rubbernya. Cuma untuk uppernya jangan dicuci, pakai suede cleaner aja ya, atau kayak suede brush gitu. Dan juga untuk leathernya cukup pakai spray untuk leather aja gitu, untuk menjaga leathernya. Jadi pokoknya ini sneakers ya, pakai mesti hati-hati gitu ya, karena bener-bener bahannya se-natural dan delicate gitu. Makanya itu kenapa harga cukup tinggi di 3,1 ya, karena bahan-bahan yang dipakai. Makanya kita lihat ya. Ini ada leather di bagian tengah sneakersnya ya. Di bagian lateral side-nya ada karet di emboss logonya gitu ya, tapi detail banget gitu, dan dijahit di bagian tengahnya sini. Ini bahan leather juga kayak kulit jeruk gitu, baunya juga beda gitu ya. Ini bau leather asli dengan leather sintetis gitu. Terus abis itu ini pokoknya leather kulit jeruk semua, sampai di bagian lace holes-nya sini juga masih leather. Di tangnya juga leather, di bagian depan, bagian toe box dan frame-nya sini ini suede. Nah, ada leather sedikit. Oh, ini kayaknya 3M deh. Ada 3M sedikit nih. Jadi suede-nya di sini agak halus ya. Di bagian depannya saya di sini sampai ada kayak agak cage sedikit, tapi cage-nya nggak terpisah gitu, nih nyambung ya. Ada cage sedikit. Di bagian sini juga masih suede. Dan di bagian heels-nya suede juga, tapi suede agak kasar, jadi kayak agak bulu gitu suede-nya. Nah, ini lebih tricky lagi nih. Si suede-nya juga di emboss logo kayak segitiga kebalik gitu. Di bagian heel atasnya ini leather juga, warna putih, di emboss logo Soul Architect. Untuk di laces-nya, ini pakai flat laces, dan di tengahnya ini ada leather juga, leather strap, dan ini numbering dari sneakers-nya. Dari 500 sneakers, ini gua nomor ke 415 di sini tulisannya ya. Abis itu di woven kayak gini di tangnya, Soul Architect kayak gini. Abis itu ada leather sedikit juga, dan ada jahitan oranye juga sedikit di sini zigzag. Di sini juga ada jahitan 2 biji. Set. Ini menurut gua kualitasnya oke banget sih untuk leathernya. Parah banget. Dan di bagian liningnya ini leather semua. Bagian lining abu-abu ini leather. Kita lihat insole-nya apakah bisa dicopot. Bisa ternyata. Insole-nya kita keluarin kayak gini. Nyaman sih ya ini ya. Tapi ntar gue bakal cobain sih nyamannya senyaman apa. Cuman ini dari insole-nya sendiri kayak udah nyaman juga bentuknya gitu. Ini leather juga dari emboss Soul Architect. Nah, kayak gini warna biru Tosca. Masih di bagian lateral side-nya, yang bagian agak depan di sini di sablon warna emas. Di suede-nya. Jadi ini berasanya bukan kayak sablon juga sih, lebih kayak agak rubber gitu ya. ZA1 atau SA1 6180. Ini nama artikelnya sih, gua rasa. Abis itu di midsole kita lihat, ini di bagian heel-nya, di midsole di bagian heel tuh ada kayak plastik hitam kayak gini. Terus kita lihat di bagian medial side-nya, di sini ada cage juga ya, sama di lateral side juga ada cage di sini. Dari plastik kayak gitu, hitam glossy. Plastiknya berasa kayak lebih agak rubbery gitu. Dan kalau kita di midsole-nya di bagian heel nih ada supportnya gitu ya, kayak dari plastik gitu. Dan di emboss keluar gitu, Soul Architect Less N20385A. Pokoknya ini detail banget ya, rapi gitu untuk embossannya, nggak belepotan. Dan ada plastik lagi lebih glossy di bawahnya. Dan untuk di bagian sininya tuh juga ada bahasa untuk orang tunanetra ya, jadi yang bisa diraba gitu. Mungkin tulisannya ini Soul Architect ya, gue juga nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya titik-titik kayak gini emang untuk orang tunanetra, dan ini Easter egg yang menurut gue seru banget sih. Jadi kayak dia sampai thoughtful banget untuk audiensnya juga yang tunanetra, dikasih kayak ginian gitu untuk bisa baca nama sneakersnya gitu ya. Jadi kayak gini warna putih, ada aksen sedikit bagian sininya, terus belakangnya abu-abu kayak gitu. Di bagian middle side, di midsole yang di depannya ini ada cat abu-abu gitu. Kalau di lateral side-nya warna orange, dan ada tanda panah ke bawah juga sedikit. Ada aksen-aksen kecil-kecil yang menurut gue seru gitu. Makanya sneakers ini pengen gue review banget gitu kan. Makanya gue cop. Dan ini untuk outsole sendiri, rubbernya juga kualitasnya mantep banget. Di sini rapi banget. Pokoknya gue lihatnya ini rapi banget untuk build-nya. Tapi kita lihat apakah ada lem-lem yang belepotan. Oke, di depan masih agak ada sedikit midsole-nya cetakannya yang kayak agak bolong-bolong juga gitu ya. Habis itu di sini ada sedikit lem yang keluar, dan di sepatu sebelah kanannya juga di sini ada lem juga sedikit yang keluar ya. Terus di sini juga outsole dan midsole juga agak belepotan bagian oranye. Jadi untuk masalah detail kayak lem segala macam itu emang masih ada beberapa yang masih bisa diperbaiki sih menurut gua. Tapi untuk bahannya segala macam, build quality-nya gue oke sih. Jadi kalau gitu langsung kita lihat gimana kalau misalnya
sneakers ini pas dipakai. Alright, jadi segitu aja review gua, dan tadi gue lupa juga highlight ini kalau di laces-nya ini eglets-nya aluminium warna hitam kayak gitu ya. Jadi eksklusif sekali, premium sekali emang feelingnya untuk sneakers ini. So, if you wanna cop, just go to Exless Galaxy Store di Kemang ya menurut gua. Di sana kalian juga bisa lihat-lihat, bisa ngobrol langsung sama ownernya tentang streetwear culture di Indonesia juga, tentang store-nya, tentang cerita dari store-nya gitu. Tapi untuk datang kalian harus booking dulu karena protokol kesehatan ya. Jadi booking karena dibatasi sekali untuk masuk ke store di sana. So, segitu aja video gue kali ini. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.